Saudara rebut pacar orang lain, suatu saat pacarmu akan direbut. Dan kau akan baru tahu ternyata begini rasanya pacarmu direbut. Dan kalau kau ambil suami orang lain atau istri orang lain, suatu saat suami atau istrimu yang ambil orang lain baru kau tahu begini rasanya. Bukan berarti jadi suamimu kembali jadi 7. Karena suatu suamimu diambil orang, 7 orang suami akan dikembalikan. Siapa yang mau? Saya nggak mau. 1 aja nggak bisa dihadapin, susah. Tambah jadi 7, mulai hati lah Tuhan. Nah saya dopek, mulai hati goda. Sekejam bau umur, sampai tua kakek dan nenek menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saya kalau melihat dan mencoba saudara, sejak tahun 94 saya sudah ada di Jibata ini. Saya perlu ganti kali ya, dicok kali ya, kalau sudah tua. Sejak tahun 94 saya nggak pernah pikirkan kalau saya ini bisa lihat dan mencoba. Waktu saya di Jakarta, ya saya nggak pernah pikirkan saya pecinta lagu. Oh Danau Toba, Danau Toba, danau indah dan permai. Saya kalau nyanyi itu semangat sekali saudara. Tapi nggak pernah berpikir kalau suatu saat saya ke Danau Toba. Ya. Bahkan tetangga saya waktu itu ada yang tugas dari Pertamina pas di seberang rumah kami. Itu tugasnya di Parapan. Kalau dia pulang dia cerita, Danau Toba luar biasa ya. Saya bilang, saya memang waktu kecil sudah lihat Danau Toba, tapi kan lupa masih kecil. SD udah hijrah ke Jakarta. Begitu saya diutus Tuhan ke Danau Toba, kayaknya nggak pernah dipikirkan. Waduh luar biasa waktu itu saya bilang, wah Tuhan. Sampai setiap pagi selesai doa, ya di tempat saya tinggal itu kelihatan sedikit Danau Toba. Pagi-pagi selesai doa, dia Danau Toba indah. Dan kalau sudah doa, saya sengaja ngomong teman saya pelayanan, saya bilang, Tin, kita doa di apa yuk ke pantai. Ya, karena kami kan puasa setiap hari. Kita doa di pantai yuk, kami pergi di pantai berdoa. Ya, kalau melihat Danau Toba itu nggak tahu. Sampai sekarang kalau melihat Toba, oh Tuhan, kau dahsyat ciptaanmu, kau luar biasa. Dan Danau Toba itu puji dah. Dan kau diungkai bunga, oh Danau Toba baik-baik meledak, memuji Allah. Suatu saat, Inang Jomri ajak saya ke Binangalong. Ya, kami naik kapal yang bertingkat ya, dan tingkat di atas itu tanpa atap yang di atas. Mereka bawa kita. Waktu itu Pak, mulai dari awal saya memuji Allah karena melihat Danau Toba ciptaan Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Pulangnya menyembah, saya ambil gitar, saya naik ke atas ke kapal. Saya memuji Tuhan, kencreng. Entah musiknya kemana, lagunya kemana, pokoknya menyembah Tuhan luar biasa. Sampai sekarang terkagum-kagum. Maka saya sangat percaya kekaguman saya akan memiliki banyak orang. Orang akan penasaran datang ke Danau Toba. Danau Toba diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya penduduk pesisir Danau Toba harus bangga tinggal di daerah Danau Toba ini dan punya iman, punya pengharapan. Makanya saudara, mulai dari sekarang siapkan dirimu dalam bisnismu, dalam usahamu. Jangan terminal-bukan dengan keadaan yang sukar sekarang ini. Engkau harus mempersiapkan dirimu kalau tiba-tiba daerah kita ini ramai, gak siap orang lain. Saudara pemuda-pemudi yang punya pendidikan, saudara jangan hanya berpikir pergi merantau. Coba pikirkan apa yang mau buat untuk persiapan keramaian yang luar biasa yang Tuhan lakukan di daerah kita ini. Persiapkan, olah talentamu itu, kembangkan. Kalau nggak tahu kau talentamu, datang kepada si talenta, tanyakan sama dia. Kenapa namanya dia jadi talenta?
talenta. Kalau gereja kita punya anak namanya talenta, kita semua talentanya harus berkembang. Unang percuma kalau si talenta dihitam. Dan si talenta kok melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena namanya pun sudah menjadi talenta. Amin. Lihat itu, jangan berpikir mana mungkin lagi ini Danau Toba. Saya bilang, saya sudah ke Bali, sudah. Saya ke Korea, sudah. Ke Malaysia, Singapura, berapa daerah-daerah lain, keindahan-keindahan saya sudah lihat. Tapi keindahan Danau Toba belum ada duanya buat saya. Karena luar biasa keindahan Danau Toba buatan tangan Allah. Dahsyat Tuhan yang menciptakan. Ya. Kalau ke laut kita mandi, kita nggak bisa lama-lama, bisa jadi ikan asin, kulit kering, ya enggak, marjito. Saudara harus bilas lagi kalau mandi di laut. Tapi kalau mandi di Danau Toba, saudara mau usah bilas lagi. Di situ saja bersabun sudah selesai, tinggal ganti baju. Pikirkan yang baik. Olah talentamu, kemampuanmu apa sekarang, usahamu majukan. Makanya setiap hari saya ingin berpikir apa yang mau dilakukan dalam gereja ini lagi. Makanya saya belajar banyak. HP saya di situ saya buka apa lagi untuk membantu saya adalah dalam sekarang saya cari bagaimana supaya pelayanan ini berkembang, bagaimana supaya wisata kuliner. Coba kalau saudara datang ke wisata kuliner sebentar berubah itu, datang ke sekolah TK Yobel, TK khusus saya kalau SD karena saya nggak terlalu karena sudah ada pengurusnya. Kalau saudara datang ke TK minggu ini biasa sudah berubah itu. Letaknya barang ini sudah nggak di situ. Karena apa? Karena rindu memberi yang terbaik bagi anak didik, rindu memberi yang terbaik bagi mereka, rindu memberi kenyamanan yang terbaik supaya anak-anak itu bersukacita, belajar dengan senang hati, supaya mereka gembira. Kita melompat, capek memang, tetapi ini harus berpikir otak ini bagaimana supaya sekolah ini nyaman, indah, tenang. Dan guru-guru harus mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah internasional. Gak ada amin. Karena tujuan kita buka sekolah ini nanti menjadi sekolah bertaraf internasional. Memang untuk ke sana nggak begitu ngomong langsung jadi. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi, banyak masalah yang harus saya selesaikan. Para guru-guru harus tangani. Kita membantu harus tangani, nggak tiba-tiba ceng. Yusuf pun begitu, waktu dia mimpi, dia ceritakan kepada saudaranya, mengesahkan hati saudaranya. Mungkin kadang saudara juga kesal dengan saya ngomong, kasih visi, dikesal mungkin dari kami bantuan, begini seperti saudara-saudara Yusuf. Yusuf gara-gara visinya di penjara, dibuang ke sumur, mau dibunuh, dijual, dianiaya, difitnah. Memang kalau orang visinya besar akan banyak tantangan yang dihadapi. Tapi percaya kalau itu dari Tuhan, engkau akan sanggup berdiri tegak untuk mencapai segala rencana. Kadang-kala saya harus paksakan pikiran saya untuk berpikir positif. Ketika semuanya negatif, saya paksakan pikiran saya berpositif. Bagaimana supaya saya tidak sampai jatuh tergeletak? Bagaimana supaya saya bisa bergairah, bisa bernyala-nyala melayani Tuhan, bisa tetap memberikan yang terbaik. Karena saya melakukan semuanya ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk saudara sekalipun saudara yang menikmatinya, tetapi semuanya itu untuk kupersembahkan kepada Tuhan. Berpikir secara positif yang indah-indah, maka akan ada damai sejahtera sukacita. Kita lihat satu contoh orang yang berpikir positif, yang punya sikap positif,
yang memikirkan hal yang baik. Kita buka Kejadian pasal 24. Ini salah satu contoh seorang hamba, pembantu, pekerja yang punya pemikiran seperti Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8 tadi. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nanti seterusnya saudara baca. Kalau kita baca hari ini nggak selesai. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kalau ditampilkan, sudah dapat? Yuk kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Jadi judulnya ya 1, 2, 3 ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit, dan bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakmu seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 24 ini ceritanya, bagi saudara yang suka baca Alkitab pasti tahu saudara. Ini adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Kalau ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Tetapi setua itu dia belum punya mantu parumae. Karena apa? Setelah usia 100 tahun barulah dia punya anak. Ya kan? Sudah tua, tentunya istrinya juga sudah meninggal, dan dia tinggal bersama dengan anaknya yang lajang ini. Maka mulai dia berpikir untuk mencari parumae. Kalau untuk sekarang mungkin nggak laku nih ya, orang tua cari parumae. Siapa yang mau carikan parumae sama orang tuanya? Carikan hela, nggak ada kan? Siapa yang mau cari sendiri? Karena solo pun kau ini so, asal ditanya kok, asa paulus dia jawab. Siapa yang mau cari sendiri? Angkat tanganmu. Mama papa lihat mereka mau cari sendiri ya. Gak usah dijodoh-jodohin. Tapi kalaupun cari sendiri harus ketemu orang tua. Tadi saya sambil beres-bereskan ini, si William temenin saya. Biasa kayak kalau saya sama anak tuh mulut saya nggak bisa diem. Karena firman Tuhan katakan, ya ceritakan kepada anak-anakmu baik waktu engkau duduk, berbaring, tidur, waktu pergi di perjalanan, sudah cerita. Makanya bapak-bapak sama mama suka cerita sama anaknya kalau lagi bersama. Jangan main HP semua. Sekarang makan bersama di rumah makan Immanuel, semua bawa HP, tunggu makanan datang, main HP, ngapain makan bersama? Jajan masing-masing aja. Makan judulnya makan bersama. Kalau makan bersama itu ngobrol-ngobrol. Pernah ngobrol nggak sama anaknya? Saya ngoceh, dia bil, nanti bebono, begini. Ya. Panjang lebar, sampai selesai ini bikin yang putih-putih ini. Panjang lebar. Puji Tuhan dia dengerin, nggak dijawab sih, tapi saya percaya di hatinya diterima.
Saya cekoki firman. Harus begitu kalau duduk. Kalau anak-anak sekarang nggak mau ngobrol sama orang tuanya. Diajak jalan-jalan sama orang tuanya, oh nggak bosan. Nanti paling ceritanya firman Tuhan. Contoh-contoh sih ya. Begitu tuh orang tua. Kata anak muda, itu yang orang muda di sana. Kalau orang muda di sini senang jalan-jalan sama mama bapaknya. Amin. Gak ada yang suka maunya wah sama apa? Misalnya rambut di pokok di mana di sana, mana di sana kota. Ya. Mertato di sana sini. Kalau melayani orang seperti itu silakan. Tapi hati-hati makin sering saudara bergaul dengan itu, saudara bukan memenangkan tapi dimenangkan. Sehingga saudara akan bilang itu kan seni. Seni itu. Saudara, ini dicarikan jodoh. Kalau jodoh, anak muda tuh begitu ya. Ada berbina-bina di wajahnya yang sudah mulai apa. Saya berdua jodohnya yang takut sama Tuhan. Kalau nggak takut ya sama Tuhan, nggak usah. Lebih baik terlambat menikah daripada salah, dan lebih baik tidak menikah seperti Paulus daripada menikah masuk ke neraka. Ya, heran nasional amin. Ya, harus gitu. Ya, ini kita sedang berpikir positif, jangan pikiran curiga sama saya di depan ini. Ini firman Tuhan tentang berpikir positif. Ya, saya sedang membawa saudara ke permukaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kunaon itu ya? Ya. Mari kita lihat ini bagaimana Abraham memilih. Kita bukan berbicara tentang bagaimana memilih jodohnya, bukan. Tapi kita lihat ada teladan yang luar biasa berpikir positif pada hamba Abraham ini. Suatu saat Abraham bilang diri di doanya sama Tuhan. Tuhan, waktu dia belum punya anak, Tuhan udah janji ngangkut dia untuk Tuhan kasih anak. Dia bilang, Tuhan, ai mate na mau da ngadong gelekku. Ai sieleaser nama napunar takos di sama Eliezer nanti ini semua hartaku ini karena aku gak punya keturunan. Karena pada zaman itu kalau mereka punya kekayaan tidak punya keturunan akan jatuh kepada orang-orang yang dia percayai, yang dekat dengan dia. Kalau orang Batak kan kalau anaknya perempuan semua, harta bapaknya sama mamanya kalau mereka meninggal terus tidak ada anaknya suka jatuh ke tangan marah-maranggi ya, bukan ke gurunya kan. Nah ini si Abraham berpikir dan bertanya kepada Tuhan, kalau aku mati tanpa keturunan, apakah semuanya ini harus jatuh ke tangan hambaku Eliezer? Kenapa dia pilih Eliezer? Kita lihat di sini dikatakan ayat yang kedua. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah engkau letakkan tanganmu di bawah pangkal paha. Jadi Eliezer ini adalah hamba yang paling dipercaya, teruji di dalam segala hal, dia bisa dipercaya. Kalau diserahkan sama dia, dia tidak makan itu. Kalau disuruh pegang itu, akan dia pegang. Dia karyawan terbaik, bukan karena dia lebih tua ya, bukan karena tertuanya dia, bukan. Adapun orang tua pun sudah tua nggak bisa dipercaya. Tapi ini Eliezer hanya seorang hamba, pembantu
tetapi dia punya dedikasi yang luar biasa kepada Tuhan. Terbukti sudah. Sekarang kepercayaan Abraham harus diletakkan kepada Eliezer. Eliezer dikasih tugas untuk mencari jodoh buat anaknya, dan dia harus pergi ke rumah saudaranya supaya mengambil salah satu anak perempuan, dan tidak boleh dari tanah Kanaan tempat mereka tinggal, tidak boleh dari negeri lain, hanya dari sanak saudaranya, dari kampung halaman. Abraham tahu memilih jodoh harus yang benar-benar yang dipilih oleh Tuhan. Dan Eliezer, saudara, sampai Abraham katakan bersumpah, taruh tanganmu di pangkal pahaku, itu tanda waktu itu untuk menyerahkan kepercayaan, kata sumpah. Tapi sekarang saudara nggak perlu bersumpah, sudah ada firman dalam hidup. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak perlu bersumpah. Apalagi yang semalam gampang sekali bagi Tuhan. Yang kemarin waktu kami lagi bicara keluarga untuk penandatanganan surat tanah yang kami urus yang sudah lama sekali pengurusannya. Ada orang katakan, sumpah aku enggak. Dari saya langsung marah. Dia bilang, tidak boleh bersumpah. Dia marah besar karena ada di antara kami satu orang bersumpah, demi Tuhan, jangan mempermainkan nama Tuhan itu. Nama Tuhan itu kudus. Nah, karena dia udah tahu firman kan. Jadi nggak boleh bersumpah. Bilang ke kanan, nggak boleh sumpah-sumpah demi Tuhan, kecuali di kejaksaan. Kalau di kejaksaan kemarin kami disumpah pakai Alkitab, ya kan, untuk untuk anak, karena ada anak di bawah usia, di bawah umur kan, untuk ahli waris. Jadi mereka harus menotariskan lewat daripada kejaksaan pengadilan. Dari pengadilan kami sebagai saksi sumpah dikasih Alkitab, swear begini. Nah kalau itu ya iyalah karena memang sedang dalam tugas. Tapi jangan setiap hari sembarangan sumpah-sumpah demi Tuhan. Kalau itu karena dituntut demikian, ya kita kerjakan. Nah, bersumpah. Apa yang saudara perhatikan, bagaimana Eliezer ini bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Kalau Abraham saja pernah berpikir masakan, Tuhan kalau aku gak punya keturunan nanti hambaku yang akan mewarisi semua kepunyaanku. Ini kalau secara pikiran kotor, Eliezer ini bisa saja ambil kesempatan dalam kesempitan. Karena siapa namanya? Si Ishak ini kan belum bisa, ya jangan itu masih dicarikan ya untuk jodoh daripada Ishak. Nah, jadi Eliezer bisa saja berpikir, ini kesempatan. Mumpung Ishak belum bisa cari jodoh sendiri, aku ditugaskan. Bisa saja dia berbuat yang negatif, ya enggak? Supaya itu harta jatuh kepada tangannya. Tetapi saudara, ada kesempatan. Makanya Abraham tahu betul bagi Eliezer untuk bersalah, untuk menguasai hartanya ada kesempatan. Makanya sampai dia bersumpah, kebijaksanaan Abraham adalah memberi sumpah bahwa dia akan sungguh-sungguh melaksanakan. Memang dia sudah teruji setiap hari. Saudara pasti mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau dia sudah teruji setiap harinya. Amin. Kalau dia di hari-hari nggak bisa dipercaya, nggak mungkin saudara percayakan dia untuk hal yang besar. Saya ingat waktu saya tinggal di rumah hamba Tuhan, ibu gembala kami itu baru melahirkan dan dia punya tugas, dia punya kedudukan penting di perusahaan. Jadi harus dia mengambil uang untuk menggaji karyawan di pabrik tersebut. Jadi waktu dia melahirkan,
dia tidak bisa pergi ke pabrik, jadi dia ambil uang itu dari bank lalu diserahkan kepada saya. Itu pada waktu itu ratusan juta, saudara. Saya masih ya usia SMA lah ya. Lalu saya harus bawa uang ratusan juta dari Cakung ke Bekasi. Saya taruh di kantong plastik hitam, saya pakai sendal jepit ya, enggak berdandan karena saya pikir kalau nanti saya berbagus-bagus taruh tas keren-keren ya, pada zaman itu saya berpikir ke situ. Jadi nggak pernah saya tahu berapa jumlahnya karena nggak pernah punya niat untuk tahu. Karena saya hanya kasih terima mandat ini, antar ke perusahaan, nanti kamu cari siapa serahkan. Saya nggak pernah tahu berapa banyak uang itu dan model uang di dalamnya itu, nggak pernah tahu harga berapa. Yang saya tahu, saya terima bulat, saya bawa, saya pergi ke perusahaan, saya cari orang yang disebutkan tadi dan saya serahkan, lalu saya pergi. Beberapa bulan terus seperti itu. Kepercayaan itu penting. Maka kalau saudara saya bisa dipercaya, kemanapun saudara pergi bertugas, dimanapun saudara bekerja, saudara akan tetap naik daun. Bukan di daun saudara naik, nggak uang. Saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Ini percaya kasih 100.000 aja banyak masalahnya. Yang beginilah, yang bola lah. Kembalian aja suka lupa. Ya kan? Mana kembalinya? Lupa. Mumpung saya ingat kembalian. Saudara kalau suka nyuruh anak-anak nyuruh sesuatu, beli garam dulu ya di sana, kasih uang 5.000. Lalu kembalinya 1.000 umpamanya. Lalu saudara bilang, nanti kembalinya samamu, beli kau garam. Nanti saudara sedang mendidik itu anak-anak, segala sesuatu pekerjaan harus ada upahnya. Saudara harus minta kembali. Supaya dia tahu itu tanggung jawab, bukan harus diupah. Nanti dia disuruh siapapun, ada upahnya enggak? Ada upahnya enggak? Sehingga dia tidak akan mau ngapa-ngapain kalau tanpa upah. Dan anak-anak juga kalau dikasih upah sama siapapun, engkau disuruh kembalikan saja, maaf, nggak biasa terima upah. Saya rela melakukannya, menolong, kembalikan. Amin. Jadi orang tua hati-hati, kadang-kadang kayaknya bagus, padahal itu sudah merusak mental anak-anak kita, karakternya. Kalau dia pulang suruh beli, kembalinya minta. Ya. Kalau perlu taruh tabungan nanti sisanya, supaya dia nanti tidak menjadi kebiasaan. Amin. Bisa mengerti sampai situ? Supaya bisa ketemu Eliezer. Pegawai juga gitu. Kalau disuruh ini minta kembalinya. Yehova, jangan dibiasakan dulu. Nanti ada saatnya saudara bisa membeli. Supaya mereka terlatih. Akhirnya mama, biasanya dia harus kembali. Tapi mak, kembalinya 1.500.000. Biasanya kembalinya dia kan di bawah 1.500.000. Habis lah. Karena biasa kembalinya sama aku katanya. Jadi kalau nggak ada, nanti dia disuruh nggak ada tipnya, ya nggak mau dia kerja. Makanya hati-hati dengan tip. Makanya sekarang, hotel-hotel yang lagi udah dilarang bikin tip. Dulu kan kita suka bikin di bawah bantal. Dapat nanti pegawainya yang bersihkan dapat uang di bantal, suka bikin. Nah, sekarang sudah dilarang besar itu. Bagi yang suka urusan ke hotel, udah dilarang besar itu. Jadi saudara, Eliezer ini bisa dipercaya. Dia tidak mengambil aji mumpung, tidak mengambil kesempatan.
mumpung si bisa masih begini, nanti supaya jatuh sama enggak. Dia pergi, nanti saudara baca, waduh luar biasa kesetiaan Eliezer ini. Dia lakukan persis seperti yang Tuannya minta. Apakah saudara sudah melakukan persis seperti yang Tuhan minta? Yang seperti bosmu minta? Yang seperti mama papamu minta? Kalau dari rumah engkau biasa melakukan apa yang diminta orang tua, kemanapun kamu pergi pasti menjadi orang berhasil. Yang amin orang tua. Anak-anak, siapa di sini masih anak? Saya juga masih anak, tapi udah ada orang tua saya. Kalau biasa saudara mengikuti orang tua, iya, kayak iya. Kemanapun saudara akan luar biasa diberkati. Apapun yang kau kerjakan pasti kalau gagal terus coba cari hubunganmu dengan orang tuamu. Apa yang kau kerjakan gagal, bangun ini gagal, bikin ini gagal, bikin itu gagal. Walaupun sudah bapak-bapak, mama-mama ya, kalau segala yang kau kerjakan gagal, coba cari hubungan dengan orang tuamu bagaimana. Karena ayat firman Tuhan katakan supaya panjang umurmu, hormati. Bukan hormati kalau kau di dalam gereja, karena hormat orang tua jadi ke gereja. Ya kagak. Yang sesuai dengan firman. Kalau disuruh berdukun ya tentunya enggak lah. Kita kan menghormati, enggak. Karena kita lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Eliezer jadi hamba yang setia dan taat. Dia berpikir positif. Tuanku ini sudah tua. Sebelum dia meninggal, dia harus melihat anaknya berhasil. Itu dia berpikir positif. Dia harus melihat anaknya diberkati. Dia harus melihat anak cucunya. Makanya dia bersemangat. Dia pergi cari jodoh buat anak bosnya. Saudara, untuk berpikir positif akhirnya akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bisa dipercaya. Percaya dalam tugas, wajahmu akan berseri-seri. Ayat ke-7 akan ada damai sejahtera. Kalau enggak ada damai sejahtera, abang beda salah. Kalau kita lihat seseorang lagi tidak damai sejahtera, yang adanya itu masalah. Pikirkan yang positif. Dalam pekerjaanmu, pikirkan yang positif. Dalam tugas-tugasmu, pikirkan yang positif. Pikirkan yang positif. Khususnya untuk masa depan ini, pikirkan yang positif mengenai Ajibata Parapat dan sekitarnya, mengenai bangsa kita. Jangan lagi selalu berkata, produk-produk Indonesia. Maklumlah buatan Indonesia. Saudara jangan suka membiasakan melecehkan buatan negara sendiri. Sampai ada iklannya, cintailah produk Indonesia. Kita akan berdoa bagi bangsa kita ini. Tidak selamanya kita memakai barang luar, tapi barang kita akan dipakai orang luar. Uang kita akan dicari orang luar. Uang kita akan naik. Amin. Mustahil kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Negara kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Negara kita akan menjadi negara sandang pangan yang luar biasa, akan memberkati bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Indonesia akan diberkati. Kalau doa kita, bangsa kita ini tidak ada lagi miskin di kedua kita. Karena kekayaan di bangsa kita ini luar biasa. Makanya anak muda, bangkitkan semangatmu menjadi orang-orang yang dapat mengolah kekayaan bangsa ini untuk keperluan bangsa kita. Jangan hanya menghina bangsa ini. Ya Indonesia lah namanya, ya Indonesia lah namanya. Saudara, lepaskan kutub itu dari mulut bibir kita. Tapi kita katakan bangsa kita adalah bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang luar biasa. Dan bangsa kita ini akan ada pendidikan yang luar biasa, akan ada karyawan-karyawan yang luar biasa. Sehingga kita bukan lagi membutuhkan karyawan yang pergi ke luar
Apa? Karena negara kita membutuhkan tenaga yang luar biasa, membutuhkan ahli-ahli. Salah satunya yang ahli-ahli yang luar biasa di Indonesia adalah bangsa kita sendiri. Generasi-generasi di gereja kita ini akan menjadi orang-orang penting di dalam kenegaraan, menjadi penembus yang luar biasa. Tapi kalau kau hanya tidur, berolong, merene, hanya main HP, tidak juntrungan, hanya menonton film-film yang berseri. Kemarin saya baru belajar, saudara, ciri-ciri orang yang tidak maju adalah orang yang suka nonton film berseri. Itu ciri-ciri orang yang tidak akan maju. Orang malas, orang yang suka. Benar saudara, kalau saudara ketemu psikolog dan juga yang lain sekarang, itu sekarang sedang dikembangkan. Orang yang suka nonton film-film berseri, apalagi drama-drama berseri, itu adalah orang malas, orang yang tidak mau maju, orang yang tidak mau berkarya, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak loyal. Karena apa yang kau tonton akan demikianlah hati. Ya kan kalau tonton lagu sedih, kesel, aneh, kenapa begitu? Ya kan? Ada orang nonton sampai kesel kan? Dia uring-uringan. Kenapa? Karena dia lagi nonton istrinya disakiti dia sebagai istri. Ih, kalau suamiku, majikan katanya, seket, gimana sih? Karena terpengaruh dari tontonan. Anak muda pacarnya diribut, dia teringat dengan pacarnya, nangislah dia. Kenapa menangis? Seperti benar-benar. Apa yang kau tonton akan demikian ini. Makanya tontonlah film rohani, maka dirimu akan menjadi rohani. Jangan langsung amin. Jangan rela PHM terserah. Kami hamba Tuhan hanya kasih tahu, mau bergumul terus dengan film-film yang berseri-seri itu silahkan. Kau akan lihat usahamu tidak akan maju sampai ke depan. Akibat rapat sedang akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau tidak mempersiapkan usahamu sedemikian rupa, engkau hanya menonton saja. Tapi saya percaya saudara akan bangkit mulai hari ini. Saudara akan tinggalkan film-film berseri. Saudara jangan jadi budak film berseri. Yang pendidikan, belajar pendidikan, apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan, itu yang akan terjadi. Kalau kau belajar puji-pujian yang banyak, penyembahan yang banyak, bagaimana cara memimpin pujian, bagaimana cara berkhotbah bagi pengkhotbah, bagaimana cara jadi guru yang terbaik, bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, bagaimana usaha bisa berhasil, itu yang kau pikirkan. Saya kalau duduk di wisata kuliner, saya berpikir otaknya, apalagi mau buat wisata kuliner. Makanya saudara ketemu wisata kuliner, selagi masih ada Ibu Sigite sama sekolah TK dan SDO, akan selalu berbuat di gereja. Dan saya percaya itu mengalir kepada sidang jemaat. Saya akan melihat usaha jemaat berhasil. Saya akan melihat usaha indah, tidak zorok. Vitamin Z-nya banyak, zorok. Semua akan bersih, sehat, tertata rapi. Amin. Wah, daripada nonton gak karuan, balas-balas chattingan gak karuan, ya lebih baik saudara bereskan warungmu, bereskan usahamu, bereskan ladangmu, bereskan kantormu, bereskan pekerjaanmu. Pikirkan hal-hal untuk kemajuan. Maka saudara dan saya masuk kepada ayat yang ketujuh tadi, akan ada damai sejahtera, akan ada sejahtera. Yuk, yang mau memiliki damai sejahtera, yang mau berpikiran positif, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap kepada Tuhan, kita datang kepada Allah. Terima impartasi kekuatan yang dari Tuhan hari ini. Terima impartasi untuk memikirkan yang positif. Terima impartasi supaya kau lepas dari ikatan-ikatan apapun, dari belenggu-belenggu yang mengikat dirimu. Mari mulai hari ini pacu diri, kembangkan kualitasmu, kembangkan apa yang ada pada dirimu. Mulai kerja dan kerja, mulai cari Tuhan terutama, dan Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kau kerjakan, apa yang harus kau lakukan. Sekarang ini pikirkan bagaimana caranya, minta kepada Tuhan supaya semua waktumu adalah waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Siapa yang mengerjakan firman hari ini pasti diberkati. Karena setiap orang menghargai firman Tuhan. Siapa yang menyepelekan firman, yang meremehkan firman, dia tidak akan pernah melihat berkat yang luar biasa. Maka dengarlah firman, karena Tuhan yang berbicara bagi kita. Tuhan mau kita berkembang. Kalau berkali-kali saudara ditunggu dalam beberapa hal, di dalam beberapa perbuatan, saudara tidak perlu sakit hati. Pikirkanlah bahwa sudah waktunya kau meninggalkan semua. Bukan karena hamba Tuhan tahu apa yang kau perbuat, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah geram untuk apa